Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 58. Keesokan harinya, Aneska dan suaminya berangkat lebih pagi ke kediaman Tiara. Mereka ingin ikut serta dalam acara itu. "Sayang, tunggu," ujar Aneska ketika berada di dalam mobil. "Ada apa?" tanya suaminya. "Aku lupa membeli kado untuk Tiara dan Zidan," saut istrinya. "Nanti kita mampir dan beli kado untuk mereka," ujar Abian sembari menyalakan mesin mobil. "Tapi, mana ada toko buka pagi-pagi begini," saut Aneska. "Nanti kita pikirkan," ujar Abian, dan mobil telah berlalu meninggalkan istana menuju kampung Tiara. Abian terlihat fokus menyetir. Sesekali dia melirik istrinya. "Apa rasa pusing dan mual yang sering kamu alami sudah mulai hilang?" tanya Abian. "Sesekali akan mual dan pusing. Biasanya terjadi pada saat lapar," saut Aneska. Abian menganggukkan kepalanya. "Mami didakwa 6 bulan penjara," ujar suaminya. "Oh ya, syukur kalau begitu. Jadi keluar penjara kira-kira setelah aku melahirkan," saut Aneska. "Seharusnya iya. Sebelum persidangan Mami sudah ditahan, jadi masa tahanan Mami dikurang 1 bulan. Dan mungkin akan keluar pada saat usia kandungan kamu 9 bulan, jelas suaminya. Aneska menganggukkan kepalanya dan menoleh ke suaminya. "Kamu kenapa?" tanya Aneska yang memperhatikan wajah suaminya sedikit cemas. "Entah kenapa, aku sedih ketika mendengar Mami didakwa 6 bulan dari aku. Dan pada saat akan keluar, aku merasa khawatir," jelas suaminya. "Sayang, buang semua pikiran itu. Aku yakin pasti Mami kamu akan banyak belajar di dalam penjara. Semoga." Mobil yang dikendarai Abian telah melewati kota, dan mereka sama sekali belum membeli kado untuk Zidan dan Tiara. "Kadonya bagaimana?" tanya Aneska. "Sepertinya di sana ada pasar." Abian menunjuk pasar yang ada di kiri jalan. Dia membelokkan arah mobilnya ke pasar itu. Pasar itu berbeda dengan pasar yang ada di kota. Pasar itu masih sangat sederhana. "Apa yang kita cari di sini?" tanya Aneska. "Lebih baik kita turun," ajak suaminya sembari memegangi istrinya. Perut Aneska mulai membesar, dan Abian harus membantu istrinya agar tidak kepleset ketika di pasar. Aneska dan Abian berhenti di toko pakaian. "Mencari apa di sini?" tanya Abian. "Baju tidur yang seksi untuk Tiara," saut Aneska sembari menanyakan ke penjual. Aneska memilih warna merah sebagai kadonya. "Kamu tidak pernah memakai seperti itu," bisik suaminya. "Habisnya, kamu sih main hajar saja," saut Aneska. "Beli satu lagi untuk kamu," bisik suaminya. Aneska membelalakkan matanya melihat suaminya. "Sayang, lihat perutku. Mana cocok aku mengenakan pakaian seperti ini," ujar istrinya. "Sudah, beli saja yang warna hitam. Kalau kamu tidak mau pakai, aku yang akan pakai," gurau suaminya. Akhirnya Aneska membeli 2 pakaian tidur yang seksi dan hanya 1 yang dibungkus kado. Setelah itu mereka kembali ke mobil. Abian membuka pintu mobil dan menyuruh istrinya untuk menunggunya di mobil. "Kamu mau kemana?" tanya istrinya. "Aku mau ke toko itu," saut Abian sembari menunjuk toko yang ada di depan. Abian pergi ke toko itu dan dalam beberapa menit dia kembali ke mobil. "Beli apa?" tanya Aneska. Abian menyerahkan bungkus plastik ke hadapan istrinya. "Apa ini?" tanya Aneska ketika suaminya mulai menekan pedal gas mobil. "Obat kuat," saut Abian. "Untuk siapa?" tanya istrinya. "Tanpa obat kuat, kamu sudah kuat," ujar Aneska lagi. "Untuk Zidan," saut Abian sembari tersenyum. "Oh," Aneska ikut tersenyum membayangkan temannya kewalahan menghadapi Zidan. "Kenapa tidak dibungkus kado?" tanya Aneska lagi. "Di sana nggak terima bungkus kado," sahut suaminya. "Apa kita jadikan 1 di dalam kado ini?" tanya Aneska sembari menunjuk kado yang dibelinya tadi. "Tenang sayang, aku ada rencana dengan obat kuat ini." Abian membisikkan sesuatu ke telinga istrinya. "Apa?" Aneska kaget. "Jadi kamu ingin memasukkan obat kuat ini ke dalam minuman Zidan?" tanya istrinya.
Bukan hanya Zidan, tapi keduanya, saut Abian lagi yang mulai jahil. Bagus juga ide kamu. Tapi bagaimana cara memasukkan obat kuat ini? Tanya istrinya bingung. Obat ini bukan untuk hari ini, tapi akan aku berikan kepada mereka pada saat kita liburan. Jelas Abian. Hahaha, pasti pasangan itu nggak bisa jalan. Aneska tertawa lucu membayangkan keduanya. Dr. Arif dan Tami pamit untuk pulang, sekaligus ke tempat resepsi Tiara. Tami menyalami kedua orang tuanya. Jadi istri yang penurut, ujar ibunya menasehati anaknya. Tami menganggukkan kepalanya. Jangan tunda-tunda momongan, ujar ibunya dan terdengar Dr. Arif. Ingat, usia kamu sudah lanjut, jadi saran ibu jangan tunda, ujar ibunya lagi. Iya bu, sahutnya menyenangkan orang tuanya. Padahal kenyataannya dia enggan melakukan hal itu bersama suaminya. Malu dan masih tidak percaya kalau dia telah menikah, itu alasannya. Di dalam perjalanan, Dr. Arif melirik istrinya. Kamu dengar pesan orang tua kamu? Tanyanya. Iya mas, aku dengar, sahutnya malas. Jadi bagaimana? Tanya suaminya lagi. Sepertinya belum, aku belum siap kita melakukan itu, sahut Tami. Sampai kapan? Tanya suaminya lagi. Tami mengedikkan bahunya. Dia tidak tahu sampai kapan dia akan menyerahkan mahkotanya ke suaminya. Mas, ujarnya pelan dan menoleh ke suaminya. Iya, sahut Dr. Arif sembari fokus menyetir. Boleh aku tinggal di mes? Tanyanya. Dan seketika Dr. Arif merem mendadak. Pria itu langsung menoleh ke istrinya. Maksud kamu apa? Tanya Dr. Arif dengan nada tinggi. Aku belum siap, sahutnya pelan sembari menundukkan kepalanya. Mas sudah menuruti permintaan kamu untuk tidak memberitahukan tentang hubungan kita. Dan sekarang kamu mau kita tinggal dalam atap yang berbeda? Seru Dr. Arif marah. Ini pertama kalinya Tami melihat Dr. Arif marah. Kalau Mas tidak mengizinkan ya tidak apa-apa. Aku akan tinggal di rumah Mas. Tapi, Tami menatap suaminya. Tapi apa? Tanya suaminya lagi. Kita jangan tidur dalam satu kamar, ujarnya. Dr. Arif mendengus kesal. Dia tidak menjawab ataupun mengiyakan ucapan istrinya. Dia kembali menekan pedal gas, tentunya dengan perasaan marah. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di tempat resepsi. Mas, aku turun di sini, ujar Tami. Sengaja melakukan itu agar hubungan mereka tidak diketahui Zidan dan Tiara. Tapi Dr. Arif tidak memberhentikan mobilnya. Dia terus melajukan mobilnya sampai di tempat resepsi. Setelah mobil parkir, Tami langsung turun tentunya dengan perasaan jengkel. Jalan lebih dulu meninggalkan suaminya yang masih berada di dalam mobil. Dari jauh terlihat Zidan dan Tiara telah duduk di pelaminan. Tiara melambaikan tangannya ketika melihat ada Tami. Tami naik ke atas pelaminan dan menyalami pengantin. Mbak lama, ujar Tiara. Maaf ya, Tami memeluk temannya. Itu Dr. Arif, ujar Zidan. Tiara ikut menoleh ke arah yang ditunjuk suaminya. Apa kalian datang berbarengan? Tanya Tiara ke Tami. Enggak, sahut Tami bohong. Kamu cantik banget, puji Tami sembari mengalihkan pembicaraan. Terima kasih, sahut Tiara dan memperhatikan Tami. Sepertinya Mbak semakin cantik, ujar Tiara. Loh, kenapa tangan Mbak Tami diiras seperti tanganku? Tanya Tiara. Dan pada saat itu Dr. Arif telah berada di atas panggung pelaminan. Oh, ini kemarin ada saudara yang nikah, jadi Mbak iseng minta dipakaikan ini, ujarnya gugup. Tami langsung turun bergabung dengan tamu undangan lain. Dr. Arif benar-benar jengah dengan sikap istrinya yang selalu menutupi status mereka. Setelah bersalaman dengan pengantin, Dr. Arif duduk di samping istrinya, tak peduli dengan pertanyaan yang akan diajukan Tiara dan Zidan. Mas lapar, ke Dr. Arif ke istrinya. Lalu, tanya Tami bingung. Ya ambilkan. Kamu kan sudah resmi menjadi istri Dr. Arif, jelas suaminya. Iya, aku ambilkan. Tami bergegas ke meja prasmanan dan mengambil nasi untuk suaminya. Setelah itu menyerahkan ke suaminya. Suap, ujar suaminya. Apa? Tami melirik panggung pelaminan, di mana Zidan dan Tiara terus memperhatikan mereka. Mas, jangan ngaco, bisiknya. Siapa yang ngaco? Sahut Dr. Arif. Tami berusaha untuk tenang. Aku akan tinggal dengan Mas. Dan kita akan tidur di dalam kamar yang sama, ujarnya agar suaminya membatalkan ide minta disuapi. Oke kalau begitu. Dr. Arif tersenyum dan mengambil piring yang ada di tangan istrinya. Tapi hanya tidur dan tidak melakukan itu, ujar Tami lagi. Dr. Arif tidak menjawab, karena dia juga tidak yakin bisa menahan ketika harus tidur bersama seorang wanita. Aneska dan Abian baru saja sampai di tempat resepsi. Mereka memberikan selamat kepada Tiara dan Zidan, dan duduk berbarengan dengan Tami dan Dr. Arif. Wah, Mbak Tami mirip pengantin baru,
ujar Aneska sembari menunjuk punggung tangan temannya yang penuh dengan inai. Hahaha, kamu bisa saja, sahut Tami gugup. Dan menjelaskan ke temannya sama persis yang dikatakannya ke Tiara, kalau saudaranya menikah kemarin. Dan dia ikut mengenakan inai. Oh, aku pikir Mbak Tami sudah menikah dengan Dr. Arif secara diam-diam, ceplos Aneska. Hahaha, Tami tertawa. Tapi Dr. Arif hanya menggelengkan kepalanya. Dr. Arif terlibat obrolan dengan Abian. Sebentar lagi akan diadakan ulang tahun perusahaan. Aku mau kamu ikut dalam acara itu, ujar Abian. Dr. Arif melirik istrinya dan tentu saja Abian melihat itu semua. Tami juga diajak, ujar Abian lagi. Aku mau bicara. Dr. Arif beranjak dari tempat duduknya dan diikuti Abian dari belakang. Ada apa? Tanya Abian. Sebenarnya, Dr. Arif bingung mengatakan yang sebenarnya tentang statusnya dengan Tami atau merahasiakan semuanya. Ada apa? Tanya Abian lagi. Aku belum beli kado untuk Zidan, ujar Dr. Arif mengalihkan pembicaraan. Aku sudah, sahut Abian sembari menatap temannya penuh selidik. Sebenarnya bagaimana hubungan kamu dengan Tami? Tanya Abian. Entah, sahutnya singkat. Kalau kamu sudah mempunyai perasaan, ada baiknya lamar dia. Aku dan Tami sudah menikah. Maaf, aku harus menyembunyikan ini semua sampai istriku mendapatkan hidayah. Kamu melamun? Tanya Abian. Enggak. Mungkin pada waktunya aku akan mengumumkan ke kalian, ujar Dr. Arif. Ucapan itu tentunya membuat Abian bingung. Bersambung.